Influencer TikTok Hannah Campbell membagikan berita menyayat hati pada hari Selasa 8 April 2025 bahwa bayi perempuannya telah meninggal setelah menderita penyakit kulit langka. Eliana Campbell kecil meninggal dunia pada hari Senin di usianya yang baru 10 bulan setelah berjuang melawan epidermolysis bullosa junctional, suatu kondisi genetik yang menyebabkan lepuh pada kulit dan secara tragis dapat mematikan. Demikian yang diumumkan oleh ibunya yang berduka. Influencer tersebut menceritakan perjuangan putri manisnya melawan kondisi kulit yang didiagnosisnya saat ia baru berusia 2 minggu. Campbell menggunakan platformnya untuk menjelaskan apa itu epidermolysis bullosa junctional dan berbagai bentuknya untuk meningkatkan kesadaran. Ia telah berbicara dalam banyak postingan tentang bagaimana Eliana membutuhkan perawatan dan pengobatan terus-menerus. Tidak ada obat untuk penyakit yang menyebabkan kulit rapuh dan lepuh yang bahkan dapat muncul di dalam tubuh, termasuk lapisan mulut atau perut, tetapi tingkat keparahannya bervariasi. Jenis epidermolysis bullosa yang dialami putri Campbell disebut junctional epidermolysis bullosa. Dapat bersifat parah dan dapat menyebabkan kematian, terutama di antara bayi. Epidermolysis bullosa junctional merupakan bentuk utama dari epidermolysis bullosa, yaitu sekelompok kondisi genetik yang menyebabkan kulit menjadi sangat rapuh dan mudah melepuh. Lepuh dan area kulit yang mengelupas atau erosi terbentuk sebagai respon terhadap cedera atau gesekan ringan seperti gesekan atau garukan. Para peneliti mengklasifikasikan epidermolysis bullosa junctional menjadi 2 jenis utama. Epidermolysis bullosa junctional parah yang menyebar luas atau sebelum dikenal sebagai epidermolysis bullosa junctional helix, dan epidermolysis bullosa junctional sedang yang menyebar luas sebelumnya dikenal sebagai epidermolysis bullosa junctional non-helix. Meskipun tingkat keparahannya berbeda-beda, ciri-cirinya sangat mirip dan dapat disebabkan oleh mutasi pada gen yang sama. Epidermolysis bullosa junctional parah yang umum merupakan bentuk kondisi yang lebih serius. Sejak lahir atau awal masa bayi, individu yang terkena memiliki lepuh di sebagian besar bagian tubuh. Lepuh juga mempengaruhi selaput lendir seperti lapisan mulut dan saluran pencernaan yang lembab, yang dapat menyulitkan untuk makan dan mencerna makanan. Akibatnya, banyak anak yang terkena kekurangan gizi dan tumbuh lambat. Lepuh yang luas menyebabkan jaringan parut dan pembentukan bercak merah dan bergelombang yang disebut jaringan granulasi. Jaringan granulasi mudah berdarah dan banyak, membuat bayi yang terkena rentan terhadap infeksi serius dan kehilangan protein, mineral, dan cairan yang diperlukan. Selain itu, penumpukan jaringan granulasi di saluran napas dapat menyebabkan tangisan yang lemah dan sesak serta kesulitan bernapas. Komplikasi lain dari epidermolysis bullosa junctional parah yang umum dapat mencakup penyatuan jari tangan dan kaki, kelainan kuku tangan dan kaki, kelainan bentuk sendi atau kontraktur yang membatasi gerakan, rambut rontok atau alopecia, dan penipisan lapisan luar pelindung atau enamel gigi. Karena tanda dan gejala epidermolysis bullosa junctional parah yang umum sangat serius, bayi dengan kondisi ini biasanya tidak bertahan hidup lebih dari tahun pertama kehidupan. Bentuk epidermolysis bullosa junctional yang lebih ringan disebut epidermolysis bullosa junctional generalized intermediate. Lepuh yang terkait dengan epidermolysis bullosa junctional generalized intermediate mungkin terbatas pada tangan, kaki, lutut, dan siku, dan sering membaik setelah masa bayi baru lahir. Ciri khas lain dari bentuk kondisi ini meliputi rambut rontok, kuku jari tangan dan kaki yang tidak normal, dan email gigi yang tidak teratur. Sebagian besar individu yang terkena tidak memiliki jaringan parut atau pembentukan jaringan granulasi yang luas, sehingga kesulitan bernapas dan komplikasi berat lainnya jarang terjadi. Epidermolysis bullosa junctional generalized intermediate biasanya dikaitkan dengan rentang hidup yang normal. Epidermolysis bullosa junctional disebabkan oleh cacat pada gen yang memproduksi serat seperti benang yang mengikat epidermis dengan membran basal, menyebabkan pemisahan jaringan dan lepuh yang muncul di lapisan kulit bagian dalam. Kondisi ini biasanya parah dan langsung disadari ketika bayi lahir, memicu gejala-gejala berupa tangisan serak akibat lepuh dan terbentuknya jaringan parut di pita suara. Kedua orang tua diduga mewarisi gen ini kepada anak, walau keduanya tidak mendapatkan gejala dari epidermolysis bullosa. Kedua jenis epidermolysis bullosa junctional diwariskan dalam pola resesif autosomal, yang berarti keduanya salinan gen di setiap sel mengalami mutasi. Orang tua dari individu dengan kondisi resesif autosomal masing-masing membawa satu salinan gen yang bermutasi, tetapi mereka biasanya tidak menunjukkan tanda dan gejala kondisi tersebut. Penyakit ini tidak bisa dicegah karena merupakan penyakit turunan. Namun, tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk mengurangi efek atau komplikasi dari epidermolysis bullosa junctional, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah penanganan yang disarankan oleh dokter. Selamat jalan malaikat kecil, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.